Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Masyari dengan NIM 08051282025022 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi laporan akhir praktisi mikrobiologi laut tentang materi uji biokimia. Nah, apa sih itu uji biokimia? Uji biokimia itu sendiri merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan spesies mikroba yang tidak diketahui sebelumnya. Tujuan dari uji biokimia itu sendiri yaitu untuk memahami interaksi biomolekul satu dengan yang lainnya yang dapat membawa sifat-sifat kehidupan. Nah, dalam mengidentifikasi mikroba, ciri biokimia ini memiliki kriteria yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pengujian secara morfologis biasan ataupun sel bakteri yang berbeda akan terlihat tampak serupa. Nah, karakteristik atau klasifikasi pada dalam mikrobia atau mikroba yang tidak mudah dicirikan dengan cara pengamatan fisiologis dapat diklasifikasikan berdasarkan reaksi enzimatik ataupun biokimia. Dikarenakan mikroba dapat tumbuh dan juga berkembang di berbagai macam media dan juga memproduksi metabolit yang dideteksi interaksinya dengan menggunakan reagen yang dapat menghasilkan perubahan warna. Nah, untuk fungsi biokimia sendiri yaitu untuk memastikan mikroba yang ingin diujikan itu dianalisis benar-benar mikroba yang diharapkan. Dan itu juga uji biokimia ini dapat memperkecil kesalahan hasil, sehingga uji biokimia sangat penting dalam melakukan pengujian mikroba, sebab beberapa spesies mikroba itu memiliki sifat-sifat yang hampir mirip. Nah, dalam kegiatan identifikasi bakteri, uji-uji biokimia yang biasanya digunakan antara lain seperti uji MRCP, uji gula-gula, uji SIM, uji PSIA, uji indol, dan juga uji Simon-Phillips. Nah, di sini saya mengambil contoh pengujian gula-gula pada media, metode, dan juga pembacaan hasil. Nah, untuk media dari pengujian media gula-gula ini menggunakan glukosa, laktosa, galaktosa, inositol, dan juga lain sebagainya yang dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri dalam menguraikan karbohidrat atau gula-gula yang menghasilkan asam dan juga gas. Nah, media gula-gula ini merupakan media cair atau liquid yang berwarna merah dalam tabung reaksi. Nah, untuk metode yang digunakan dalam pengujian media gula-gula ini dilakukan dengan cara menginjeksi isolat bakteri secara aseptis ke dalam media gula-gulanya. Nah, dari hasil pengujian gula-gula itu sendiri dapat didapatkan hasil apabila gula-gula itu berubah menjadi kuning atau asid. Apabila gula-gula tersebut plus, maka dia tersebut berubah menjadi kuning, maksud saya, atau aktif. Nah, apabila gula-gulanya itu minus atau negatif, maka akan tidak ada terjadinya perubahan apapun atau biasa disebut dengan alkali. Nah, selanjutnya ada uji aktivitas biokimia. Uji aktivitas biokimia yang umumnya itu digunakan yaitu ada uji fermentasi karbohidrat, uji pembentukan indol, dan juga uji nitrat resistance. Nah, untuk penjelasannya, uji fermentasi karbohidrat ini sendiri memiliki fungsi untuk mengetahui kemampuan mikroba dalam memfermentasikan karbohidrat. Salah satu karakteristik suatu spesies mikroba adalah daya fermentasi pada senyawa karbohidrat seperti laktosa, sukrosa, glukosa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya uji reduksi nitrat. Nah, uji reduksi nitrat ini memiliki fungsi untuk mengetahui suatu kemampuan mikroba dalam mereduksi nitrat. Nah, kemampuan mikroba untuk mereduksi nitrat ini disebabkan karena adanya enzim nitrat reduksi. Selanjutnya ada uji pembentukan indol. Nah, dalam pengujian biokimia, uji pembentukan indol ini memiliki fungsi untuk mengetahui kemampuan mikroba dalam menguraikan asam amino yang menjadi indol. Yang indol sendiri apa sih itu? Indol itu merupakan suatu zat yang memiliki bau khusus yang dihasilkan oleh mikroba yang tumbuh dan juga berkembang di dalam medium yang mengandung asam amino dan asam amino triptofan.
selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, berikut ini merupakan kesimpulan dari yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, uji biokimia sendiri merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan spesies mikroba yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah uji biokimia memiliki tujuan untuk memahami interaksi biomolekul satu dengan yang lainnya yang dapat membawa sifat-sifat kehidupan. Kemudian uji biokimia yang biasa digunakan dalam kehidupan atau kegiatan identifikasi bakteri di antaranya yaitu uji RCT, uji molecular, uji SEM, uji TSPA, uji mol dan juga uji imunisasi. Kemudian untuk uji aktivitas biokimia pada umumnya yang banyak digunakan yaitu uji fermentasi karbohidrat, uji pembentukan indol dan juga uji reduksi nitrat. Nah, selanjutnya adalah saya akan mereview materi yang telah dijelaskan dari awal hingga materi makromorfologi. Nah, yang pertama ini yaitu mengenai pengenalan alat laboratorium. Nah, ini merupakan alat-alat laboratorium gelas atau keramik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui mengenai fungsi dari alat-alat tersebut. Yang pertama yaitu ada gelas kimia atau gelas beker. Nah, gelas kimia atau gelas beker ini merupakan alat yang memiliki banyak fungsi. Nah, di dalam mikrobiologi dapat digunakan untuk separasi media-media dan juga menampung media yang digunakan ataupun aquader. Nah, selanjutnya yaitu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini sendiri berfungsi untuk menglarutkan bahan atau cairan yang digunakan untuk praktikum. Untuk Erlenmeyer ini sendiri digunakan juga untuk meracik dan juga menghomogenkan bahan-bahan komposisi media, menampung aqueduct dan juga kultur yang bersifatnya cair. Kemudian ini merupakan gelas ukur. Gelas ukur itu sendiri berfungsi untuk mengukur suatu volume cairan yang akan digunakan. Selanjutnya, yaitu tekstur atau tabung reaksi. Nah, dalam mikrobiologi itu sendiri, tabung reaksi digunakan untuk uji biokimia dan juga untuk menumbuhkan mikroba. Nah, tabung reaksi ini dapat diisi media padat maupun juga cair. Nah, selanjutnya di sini ada alat-alat laboratorium elektrik. Nah, alat laboratorium elektrik ini sendiri terdiri dari mikroskop. Mikroskop itu sendiri berfungsi untuk mengamati sel bakteri atau juga benda-benda yang kecil atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian ada autoclave. Nah, autoclave ini sendiri merupakan alat yang dapat mensterilkan berbagai macam alat dan juga bahan yang digunakan dalam mikrobiologi untuk pembuatan media dan juga mensterilkan alat. Nah, autoclave ini menggunakan uap panas dengan tekanan yang umumnya itu 15 PSI, sekitar 2 atm dengan suhu 121 derajat. Selanjutnya yaitu ada hot plate. Hot plate ini sendiri berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan mengadukan. Nah, selanjutnya itu ada koloni counter. Nah, koloni counter ini sendiri alat yang digunakan untuk mempermudah perhitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi. Biasanya digunakan untuk membuat ketika sudah pembuatan media. Dan selanjutnya yaitu ada mikropipet. Mikropipet ini sendiri digunakan untuk memindahkan cairan yang memiliki volume yang cukup kecil. Biasanya itu volume yang akan dipindahkan itu berukuran kurang dari 1000 mikroliter. Kemudian selanjutnya ada peralatan non-gelas. Nah, peralatan non-gelas ini terdiri dari seperti batang L. Batang L ini
sendiri bermanfaat atau berfungsi untuk menyebarkan cairan di permukaan suatu mikroba, untuk menyebarkan cairan dan juga agar bakteri yang resistensi dalam cairan tersebut tersebar merata. Nah, kemudian ada ada jarum inokulum. Jarum inokulum ini sendiri merupakan jarum yang berfungsi untuk memindahkan suatu biakan untuk ditanam ataupun ditumbuhkan ke media yang baru. Selanjutnya ada pinset. Pinset ini digunakan untuk mengambil benda ataupun menjepit sesuatu sampel yang akan digunakan dan juga memindahkan cakram antibiotik. Selanjutnya ada rubobub yang berfungsi untuk satu rangkap dengan pipet ukur, yaitu untuk memindahkan cairan juga. Nah, kemudian materi pembuatan media dan juga sterilisasi. Nah, media itu sendiri merupakan campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Nah, media itu sendiri selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan juga inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan juga biokimia mikroba. Nah, media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba. Media harus mengandung semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Salah satunya yaitu sumber energi, misalkan gula, sumber nitrogen, dan kebutuhan yang lainnya. Nah, berdasarkan bentuknya, media dibedakan menjadi 4, seperti media cair, media semi padat, media media selektif. Nah, biasanya untuk bahan yang sering digunakan dalam pembuatan media itu adalah agar, peton, wheat extract, yeast extract, dan juga karbohidrat. Nah, menurut yang saya ketahui, kebanyakan menggunakan agar, yaitu agar dapat diperoleh dalam bentuk batangan, granula, bubuk, dan juga dibuat dari beberapa jenis campur laut. Nah, selanjutnya yaitu sterilisasi. Sterilisasi itu merupakan proses penghilangan atau pembunuhan mikroorganisme atau protozoa, fungi, bakteri, virus, dan sebagainya dalam benda ataupun peralatan untuk menjaga peralatan di laboratorium tetap bersih dan juga steril, serta mencegah terjadinya kontaminasi. Kemudian kita ke materi isolasi mikroba. Nah, apa sih itu isolasi mikroba? Yaitu merupakan memisahkan salah satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya dari berbagai macam campuran mikroba dengan tujuan untuk mendapatkan biakan murni. Nah, identifikasi mikroba itu sendiri yaitu untuk mengetahui sifat-sifat morfologi dan molekuler dari bakteri atau mikroba itu sendiri. Nah, teknik yang digunakan dalam isolasi untuk mendapatkan biakan murni terbagi menjadi 3, yaitu teknik penyulingan atau penyisiran, teknik goresan, dan terakhir teknik penyebaran. Selanjutnya yaitu kita ke materi makromorfologi dan juga isolasi. Nah, untuk goresan yang dilakukan ketika kita telah mengisolasi bakteri, ada beberapa goresan yang kita gunakan, yaitu goresan T, goresan radian, dan juga goresan pada sinambung. Nah, apabila sudah mendapatkan hasil dari isolasi tersebut, akan berbentuk bakteri tersebut. Bentuk bakteri tersebut itu berupa bermacam-macam, seperti bentuk sirkular atau bulat, kecil, irregular atau tidak beraturan, ada rizozoid atau seperti akar-akar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk elevasi ini bentukan mikroba itu datar kemudian tepung. Ada juga yang hanya
tepung tetapi cukup besar. Kemudian ada mudkin, jenis sendiri berbentuk seperti di gambar, di mana apabila berdasarkan ukuran mikroba itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu small atau kecil, moderate atau sedang, dan juga large atau besar. Nah, yang telah saya sebutkan tadi adalah karakteristik koloni bakteri. Berdasarkan permukaan tumbuhnya mikroba dapat dilihat pada calon Petri. Nah, berikut ini merupakan contoh mikroba atau bentukan mikroba yang dapat dilihat dari calon Petri apabila telah selesai isolasi mikroba sendiri. Nah, demikianlah video yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.